Unik ya, di Argopuro ini nggak ada peta pendakian pada saat itu. Terus dia bilang kayak gini, kalau Emas nggak siap untuk mendaki Gunung Argopuro, mending pulang aja. Ada perempuan yang lagi sinden di belakang gubuk itu. Itu gue bertiga cabut. Gue jalan paling depan, di belakang gue Tumba. Sebenarnya nggak repot bang, jalurnya setapak, nggak ada percabangan. Butuh waktu berapa kata lu? 5 menit. Hah? Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Sehat selalu. Amin. Mudah rezekinya. Masih Ya. dalam perbincangan tentang gunung. Nah, Itu dah. kita kembali kedatangan seleb gunung nih. Dia seleb gunung. Seleb gunung. Lu di mana-mana suka banyak yang nyapa kan? Kalau lagi mau mendaki. Enggak, seleb juga sih. Aja. Bisa aja Bang Kumis. Enak bener. Selamat datang Bang Indra dari Oke. besok pagi. Mantap nih Bang Indra nih. Kalau sebelumnya ada Bang Mange, sekarang ada Bang Mangut. Itu lele. Lele dong. Iya. Bang Mangut. Lucu lagi. Bang Indra ya. Iya. Sebelumnya tuh Bang Mange cerita soal pengalaman dia pas di Gunung Slamet 2016. Iya. Kalau lu juga punya pengalaman pribadi, tapi tempatnya di Argopuro ya Bang. Argopuro, bener. Kayaknya ini lebih serius sih Bang. menurut Asli saya. panjang sini soal pendakiannya. Oke, karena tadi sebelum ini kita ngobrol sama Bang Mange, kayaknya sumber masalahnya di Bang Mange ya. Sama pendakian ya. Yang ditumbalin nama Indra mulu dari tadi. Cuman over kayaknya lu dah Bang gitu. Asik. Enggak juga sih sebenarnya bang. Juga ya. Aduh, oke, silakan Bang Indra. Gimana tuh? Bagaimana mau di tadi di Argopuro? Argopuro. Argolawu. Oke, Argo Bromo. Argopuro. Nah, Argopuro ini salah satu gunung Iya. yang memang trek pendakiannya terpanjang sepulau Jawa. Jadi memang kalau kita melakukan pendakian ke Argopuro itu butuh waktu 4 sampai 5 hari lah. Naik Pada turun. waktu itu ya, naik turun. Pokoknya clear tuh 5 hari 5 lah hari gitu. Betul. Dan 2018 pada saat itu memang nggak sengaja tuh kita ngerancangin pendakian ke Argopuro. Karena kita basic ya anak-anak tongkrongan. Lagi malam kayak gini, nongkrong kayak gini nih. Terus celetuk anak-anak naik gunung yuk. Rencananya kita ke Gunung Kerinci tuh bang. Jambi. Iya Jambi. Ada salah satu problem lah. Akhirnya kita tidak berangkat jadi ke Jambi. Dan malam itu memutuskan untuk yaudah besok kita ke Argopuro aja. Bisa begitu ya? Bisa sespontan itu Bang. Bisa spontan itu. Best plan is no plan banget. Asik. Parah. Dan waktu itu memang jujur aja kita orang nggak tahu tuh trek pendakian Argopuro kayak gimana, butuh waktu berapa hari, dan buta lah masalah jalur pendakian Argopuro. Dan ini menjadikan gua pribadi, wah seru juga nih. Kayaknya memang harus dicoba nih Argopuro karena memang dari dulu secara pribadi gua. Jadi gua dulu punya visi misi bang. Apa tuh? Gua lulus kuliah, ketika gua udah wisuda, gua udah menginjakan beberapa puncak-puncak dari Pulau Jawa dari barat sampai ke timur. Oke. Dan Argopuro ini salah satu gunung yang memang belum gua pernah daki. Ada di wishlist lu berarti. Ada di wishlist gua terakhir. Dan itu kayaknya oke, gua coba dah. Dan akhirnya butuh beberapa hari kita meriset tentang Gunung Argopuro itu, jalur pendakiannya seperti apa, berapa waktu pendakiannya, ketemulah tuh. Wah kayaknya normal 4 sampai 5 hari nih. Dengan manajemen logistik kita yang udah kita perhitungkan, akhirnya kita berangkat lah. Singkat katanya kita berangkat lah ya. Waktu itu kita berangkat dari stasiun Pasar Senen, naik kereta ekonomi sampai ke Surabaya. Nah, sampai Surabaya ini gue ketemu salah satu pedagang kaki lima lah. Dia nanya tuh, Mas mau kemana?
mau ke Argopuro nih Pak. Emang udah pernah ke Argopuro? Karena gimana ya, Argopuro itu mungkin pada tahun itu menjadi salah satu gunung yang bagi para kalangan pendaki, oh lu ke Argopuro harus punya persiapan matang nih, karena memang banyak kasus-kasus pendaki-pendaki hilang di gunung tersebut. Oh udah Pak, kira kan gue nanya tuh Pak, kalau ke Argopuro dari Surabaya ini kita naik angkutan mana lagi ya? Jujur Bang, di Argopuro ini, pendakian Argopuro ini memang perjalanan kita dari rumah sampai ke Argopuro ini buta. Jadi kita emang ngandalkan informasi dari beberapa orang-orang yang kita temuin aja. Di Surabaya kita nanya, oh nanti Mas ke Probolinggo dulu. Dari Probolinggo baru naik angkutan umum, ntar jurusan ke Banyuwangi, turun di, gue lupa namanya apa tuh ya. Situlah pokoknya ya. Ntar turun di situ, baru lanjut ke base camp Baderan namanya. Oke, perjalanan mulai dilakukan tuh dari kita dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke base camp Baderan. Itu banyak dramanya tuh. Salah satunya kita dibohongin calo juga. Yang harusnya kita tujuannya ke A, malah calo bilangnya ke B. Ya biasalah permainan calo-calo kayak gitu. Akhirnya kita ganti angkutan umum lagi, sampailah kita di salah satu base camp Argopuro itu namanya jalur Baderan. Itu kurang lebih memakan waktu dari Surabaya ke base camp Baderan itu kurang lebih 10 jam Bang. Sampai di Baderan ini kita tanya dong sama pihak base campnya, Mas di sini ada nggak sih peta pendakian, peta gitu Bang, jalur peta pendakian gitu. Jadi memang di gunung-gunung Jawa kan banyak tuh kalau kita ke base camp kita dikasih peta jalur pendakian. Unik ya, di Argopuro ini nggak ada peta pendakian pada saat itu. Terus dia bilang kayak gini, kalau Mas nggak siap untuk mendaki Gunung Argopuro, mending pulang aja. Wah gila, udah jauh-jauh gue ke Argopuro disuruh pulang. Nggak bisa nih. Ya udah, akhirnya kita balik lagi. Terus kita bilang, oh yaudah Pak kalau gitu nggak apa-apa deh. Kita balik ke stay ke base camp itu lagi. Lama tuh ada videonya. Di situ gue ngerencanain perjalanan kita. Nih hari pertama kita logistik harus habis berapa, hari kedua logistik harus habis berapa, manajemen waktu, manajemen logistik lah selama berhari di Argopuro itu. Clear, kita habis meeting berapa lama, kurang lebih 3-4 jam malam itu di base camp Baderan. Tibalah pagi nih Bang. Tiba pagi kita nyari sarapan tuh. Nyari sarapan, ketemulah salah satu tempat makan warga lokal gitulah. Kita sarapan, terus yang punya rumah itu ada bapak-bapak ngunjungin kita bilang kayak gini, Mas dari mana, basa-basi kayak biasa gitu. Oh kita dari Tangsel Pak. Oh udah pernah ke Argopuro? Belum pernah Pak. Nah ini baru pertama kalinya. Terus dia bilang kayak gini ke kita tuh, nah nanti di pos 2 ini saya sarankan mas-mas ini jangan sampai diriin tenda atau stay lama di pos tersebut. Nah kita notisnya, oke lah, gua nggak perpanjang nih. Kalau gua tanya kenapa, pasti menyangkut hal-hal mistis. Oh iya Pak, kita jawabnya kayak gitu. Oh iya Pak ya, tenang. Kita paling nanti camp di pos 1, habis itu kita camp lagi di Cikasur. Jadi nggak nge-camp atau stay lama di pos 2. Akhirnya siang jam 9 jam 10 lah kita mulai pendakian, dan itu memakan waktu kurang lebih 8 jam untuk sampai pos 1. Nah pos 1 ini adalah salah satu pos yang dimana ada sumber mata airnya tuh Bang. Nah itu salah satu sumber mata air pertama lah, namanya pos 1. Kita nyampe situ, menjelang maghrib. Nah gua, Mange, sama Nardi ini bagi tugas. Si Mange buat nyiapin makanan, Nardi diriin tenda dan merapikan segala macam ya tuh. Gua tugasnya untuk ngambil air. Ngambil airnya itu gua kira dekat, ternyata memang harus turun ke jurang. Turun ke jurang ke bawah, kurang lebih makan waktu setengah jam. Itu menjelang maghrib, memang udah gelap. Jauh ya? Jauh Bang. Oke. Sendirian. Gue bawa headlamp. Nah hari itu nggak ada pendaki lain selain kita bertiga.
Jadi memang Argopuro itu salah satu jalur pendakian memang jarang diminati pendaki sih. Satu karena memang treknya nggak terbaca, dan ya pokoknya jarang lah. Di hari itu cuman kita doang bertiga. Gua turun ngambil air, di situ gua kaget. Jadi turun ke jurang itu berliku-liku bang, liku. Nah sumber mata airnya ketahuan tuh di bawah tuh. Kalau kita main di curug kan dari atas lihat bawah, wah itu curugnya tuh kelihatan. Tapi untuk menuju ke satu titik itu kita harus lewatin beberapa lika-liku. Nah di lika-liku yang ketiga ini gua ngeliat ada satu orang pendaki sendiri lagi ngambil air. Gua kira wah ternyata gua nggak sendiri nih kelompok gua, ada pendaki lain. Gua turun jumpain sampai mau ke titik lokasi sumber mata air itu pendaki nggak ada, hilang. Padahal lu ngelihat sebelumnya dia di situ. Ngelihat, kalau kita ngelihat kayak air terjun di bawah atau curug di bawah pasti kelihatan dong, oh ya curug kan sebelah situ. Tapi memang kalau untuk menuju ke tempat situ kita harus ngelewatin beberapa lika-liku gitu tuh bang. Hilang. Di situ gue sempat nyari tuh bang. Mana nih pendakinya nih, nggak ada. Ini orangnya lari kemana? Sedangkan memang jalur di bawah itu nggak ada jalur sama sekali. Hutan kanan kiri, tebing kanan kirinya. Di situ gue panik, kaget, ya benar-benar speechless lah. Cabut gue dari tempat itu, lari ke atas. Lari ke atas, nyamperin anak-anak tuh, dengan ya wajah tergesa-gesa, takut lah ya kan. Karena jujur aja, gue orang yang jarang banget ngeliat hal-hal kayak gitu, dan nggak percaya sama hal kayak gitu. Ngejumpain hal kayak gitu waktu pendaki dari Argopuro. Gua kaget naik ke atas. Nah anak-anak nongangin tuh, udah tenang, udah santai aja. Itu yang tadinya gue tugas ngambil air akhirnya nggak jadi ngambil air tuh karena kaget, cabut. Malam itu kita memang persediaan air udah nipis ya. Yang harusnya gue ngambil air akhirnya nggak jadi ngambil air, jadi nipis tuh persediaan air. Nah nanti ada persediaan air itu di pos 2 tuh bang. Oke lah, malam itu kita udah packing, makan lah ya, persiapan untuk istirahat lah tuh. Tibalah besok pagi jam 8 pagi kita ngelanjutin perjalanan. Tujuan kita ke Cikasur. Tapi kita bakal ngelewatin pos 2. Nah pos 2 ini ada mata air lagi. Sedangkan sediaan stok air kita itu udah nipis. Mulai jalan, singkat kata sampailah di pos 2. Nah di pos 2 ini mau gak mau kita harus ngambil air karena stok air kita udah habis kan. Tapi di situ gue inget perkataan dari warga lokal yang tempat jual nasi itu, ngomong kalau jangan lama-lama di pos 2 atau standby di pos 2 lah. Gue nggak tahu maksudnya apa. Di situ gue ngambil air. Setelah gue ngambil air, sempat istirahat sejenak ya 15 menit 20 menitan di pos itu. Nah kita bertiga, gua Nardi Mange, nyium bau aroma melati yang nyengat batu bang. Terus si Nardi nyeletuk, ada pohon melati kali. Kita cari tuh pohon melati tuh sekelilingan kita, nggak ada. Packing, kita cabut. Ya sebenarnya kayak gitu nggak jadi persoalan kayak kita merasa takut dan merinding banget kan. Udah cabut aja lah. Mungkin benar tuh apa kata warga lokal yang kemarin bilang ke kita, perasaan gue seperti itu. Di tengah perjalanan gue ketemu beberapa rombongan tuh bang. Gue ingat banget, itu salah satu anak-anak Mapala dari Malang. Itu jumlahnya kurang lebih 30 orang. Ketemu papasan, dia turun dari puncak. Ketemu gue, mas dari mana? Dari Tangsel gitu. Mas nanti saya minta tolong ya, di Cikasur itu ada rombongan teman saya yang memang harus dievakuasi. Karena ada satu problem. Nanti bakal gue ceritain. Nanti mas kalau misalkan punya persediaan logistik lebih, kasihin teman-teman saya ya. Karena saya mau turun ke bawah pengen ngelaporin ke base camp atau warga sekitar situ untuk evakuasi temennya yang lagi di Cikasur. Karena gak mungkin mereka bawa temennya sampai ke bawah itu. Jadi butuh pak bantuan lah. Yang memang harus disar. Oh iya. Datang lagi satu sama ngasih informasi yang sama. Sampai kita tiba di Cikasur itu jam maghrib. Sampai di Cikasur ini memang bener ada yang lagi sakit kondisinya, tapi gak layak sakit yang sebenarnya lah, non medis.
Nah di sini gue baru tahu nih. Jadi memang di rombongan situ ada pendaki dokter. Memang lagi naik gunung. Dia lagi ngeriset beberapa tumbuh-tumbuhan untuk jadi tanaman obat. Di situ ketemu tuh. Dia bawa beberapa alat-alat medis lah. Diobatin lah tuh pendaki ini yang sakit ini. Ya udah diobatin segala macam, disuntik. Gue gak ngerti lah suntik apa itu, dan gak sembuh. Dan anehnya si pendaki ini sakitnya yang tadi gue bilang gak wajar. Dia itu muntah. Wah gila sih, sampai sekantong kresek gede bang. Muntahnya itu dari warna merah, hijau, sampai ke putih bening. Dan itu muntah setiap 5 menit sekali. Wah. Nah di sini gue baru tahu. Gue kira pendaki itu adalah rombongan yang dari anak Mapala Malang itu. Ternyata bukan. Dia itu orang yang ditinggalin sama temennya dan direscue sama anak Mapala Malang untuk diselamatin tuh. Jadi satu orang ini ditinggalin sama temennya. Dia itu pendaki asal Semarang. Dia naik bertiga. Dia ngecamp di salah satu pendopo yang memang itu sakral sih. Di Cikasur ada salah satu pendopo bangunan gitu peninggalan Belanda yang memang dilarang untuk ngecamp atau tidur di situ. Nah dia pendaki asal Semarang itu ngecamp di situ. Akhirnya terjadilah sakit yang dialamin itu. Sakit muntah ditinggal sama 2 temannya ini. Ditinggal sendiri, ditemuin lah sama Mapala Malang. Anak-anak Mapala Malang tuh ditemuin, direscue, dibawa ke Cikasur. Nah teman-teman yang lain turun ke bawah tuh anak-anak Mapala Malang untuk ngasih informasi estafet gitu bang, untuk rescue anak ini. Itu udah sampai 2 hari. Kalau lewat sampai 2 hari, dokter ini gue baru tahu ya. Jadi dokter dia bilang kalau besok anak ini nggak dibawa turun, nyawanya bakal hilang. Karena dia nggak mau makan, nggak mau minum, 5 menit sekali muntah. Wah ini menurut gue anjing crowded juga nih tempat camp. Malam tiba, di sini kita jadi berbagi tugas tuh bang. Tugas kita ngerapin tenda tim kita. Selain itu juga tugas nemenin si korban ini, survivor yang sakit ini. Nemenin. Nah gue ingat banget itu. Ini kita lagi pada ngumpul ngeriung begini. Ada sekitar sampai 9-10 orang sambil nemenin tuh anak yang lagi sakit. Setiap 5 menit sekali dia muntah, dibarengin sama suara kuntilanak. Awalnya kita gak percaya tuh. Masih kayak paling suara musang segala macam. Nah ini suaranya sampai 10 kali bang. Gue ingat banget tuh. Di yang kelima kali suara itu datang ketika dia muntah, sampai kita hitungin kalau misalkan 1 kali lagi dia muntah, ini suara gak hilang-hilang, fix ini berarti ada yang gak beres. Menit ke 5 menit dia muntah lagi, suara itu datang lagi tuh. Itu kita yang 9 orang akhirnya masing-masing masuk tenda bang. Wah masuk tenda. Gua pada saat itu lagi begadang juga. Terus kita masuk tenda, tutupan sleeping bag. Udahlah maksain buat tidur, nggak mikirin lagi tuh korban. Dia masih terus tuh sampai pagi, muntah 5 menit sekali muntah, 5 menit sekali muntah. Tiba pagi, karena gue masih punya tujuan itu adalah ke puncak. Hari gue masih panjang kan, itu baru ke yang hari kedua. Akhirnya kita pamit karena gue tahu nih anak ini bakal direscue hari ini juga. Karena teman-teman yang lain kemarin kan udah nyampe lah informasi ke bawah. Dan otomatis hari itu bakal direscue. Gue pamit sama anak-anak ini. Tapi sebelum gue pamit gue dibilangin tuh sama anak-anak Malang. Dibilang kayak gini, Mas, kalau lu nanti sampai Cisentor, usahain jangan diririn tenda di Cisentor. Lah emang kenapa? Wah kacau gue. Waktu malam kemarin gue diririn tenda di Cisentor, itu tenda gue dimain-mainin. Slatingnya. Oh yaudah ya. Ini kata gue anjir, ada aja deh. Tapi ya kita anak nih, ya udahlah cuek lah. Melanjutkan perjalanan kembali, kita pamit ke teman-teman yang di situ. Gue lanjutin perjalanan lagi ya. Oh yaudah hati-hati lu jalan ya, jangan ngecamp di Cisentor ya.
Gue mikirnya dari Cikasur Cisentor itu ya makan waktu 6 jam lah. Kalau gue jalan jam 10 otomatis nyampe siang menjelang sore. Oke, gue jalan. Ternyata estimasi waktu yang gue pikirkan salah bang. Gue nyampe Cisentor itu maghrib. Maghrib tiba. Nah perjalanan menuju Cisentor ini di situ gue ada dokumentasinya. Memang wah itu gila. Kabutnya pekat banget. Jadi jarak gua sama lu kayak gini bang, antara 1 meter itu gak kelihatan kita. Jadi jalan kita di tengah sabana, ya memang ditutupin kabut. Itu sempat gue videoin tuh. Wah, itu maghrib gila. ya? Menjelang maghrib. Menjelang maghrib ya? Wah gila gak kelihatan. Sampai kita satu-satuan. Woi jangan sampai kita ini ya ibaratnya mencar ya. Kita satu-satuan terus tuh sama gua Nardi Mange. Satu-satuan terus di depan. Headlamp aja kita gak tembus tuh. Waduh. Cahaya headlamp gak tembus. Nyampe lah di Cisentor. Nah di Cisentor ini gambaran pos Cisentor ini ini salah satu pos yang dikelilingin sama beberapa punggungan. Jadi bawahnya itu pos Cisentor. Nah ini salah satu pos yang memang peninggalan zaman kolonial Belanda juga. Bentuknya kayak gubuk gitu. Gubuk yang dibuat dari beberapa apa namanya, kayu jati gitu lah ya. Jadi memang kokoh gubuknya itu. Di tengah-tengahnya ada gubuk gitu bang. Gimana gak horor kita saya turun ke bawah. Anjing ada gubuk apa itu? Ternyata gubuk-gubuk peninggalan zaman Belanda lah. Dan itu dikelilingin lembahan. Sampai maghrib kita akhirnya makan sore lah. Makan sore, nyediain makan sore. Nah di situ gue kasih pertanyaan sama Nardi Mange. Bray, ini kita lanjut atau enggak? Kalau menurut gue sih mending kita lanjut aja dah. Kita ngecamp di salah satu pos yang berikutnya namanya Rawa Embik. Lu gimana nge? Ya gue ngikutin lu aja deh. Ya udah kita kalau gitu gue putusin. Ya udah kita lanjut aja deh. Lanjut tuh. Abis kita makan kita lanjut. Nah di sini nih, ini gila sih. Jadi memang gue baru pertama kali ngalamin hal kayak gitu. Kita bertiga tuh yang nggak percaya sama hal kayak gitu ternyata terjadi di Arkopuro. Kita ngelanjutin perjalanan, ngelewatin gubuk itu tuh bang. Ngelewatin gubuk, tiba-tiba kakinya si Mange ini kram. Terus berhentilah kita tuh nanganin pakai hot cream, dipijit. Habis itu kita ngelihat salah satu siluet yang di belakang gubuk itu. Perempuan. Jadi memang kondisi malam itu terang bulan bang. Terang bulan jadi cahaya apapun itu kan pasti kan kelihatan lah ya. Kayak bayangan kayak gini. Ada perempuan yang lagi sinden di belakang gubuk itu. Itu gue bertiga cabut. Anjir. Gue kira mah dahan pohon kan. Dahan pohon kok gerak-gerak ya kayak orang sinden. Pas gue perhatiin lama itu bang, hampir semenit itu lama ya merhatiin gue ya. Gue perhatiin, enggak ada dahan ini. Terus gue liat, lu liat tuh. Wah astagfirullahaladzim, kita cabut tuh. Salahnya gue yang ninggalin Mange dalam kondisi keram kayak gitu. Tapi itu uniknya anak sembuh bang keramnya. Cabut kita. Wah itu udah kemana-mana lah larinya. Itu sekitar jam 7 malam lah, menjelang jam 7 malam. Karena habis maghrib kita kemana-mana kabur tuh. Ketemu satu titik. Akhirnya kita udah ngejauh tuh sama posisi Cisentor ini. Dengan rasa ngos-ngosan. Wah akhirnya kita ini juga lah sampai di titik itu ngos-ngosan, sebat, dan baru nyadar posisi yang kita tempat break itu sekitaran kita itu kuburan. Yang dimana kuburan itu masih basah bang, masih ada bunga-bunganya. Aduh orang dikubur di situ ya. Gue mikirnya kayak gitu. Jadi gue nanti pas tahu ketika gue udah turun deh. Kuburan. Wah situ gue panik tuh. Anjir kuburan semua. Lu duduk kuburan juga. Cabut kita tuh. Cabut sampailah di pos Rawa Embik. Ya dimana pos itu salah satu tempat tujuan kita untuk camp kan. Sampai di pos Rawa Embik, gue lihat kondisi sekitarnya. Anjir nih pos. Ini mah kata gue bukan horor pos, karena posnya ini sampingnya sumber mata air bang. Yang gue takutin situ bukan setannya, tapi hewan-hewan buas yang bakal nyari minum saat malam hari.
kacau. Terus gue mikir tuh, lama tuh gue mikir, tahu Bray, kayaknya nggak safety nih untuk diriin tenda di sini. Tapi kita emang harus diriin tenda karena kita udah malam banget kan di situ kan, udah butuh waktu istirahat juga. Mikir situ, akhirnya gue nurunin ide cari kayu bakar deh. Kira gue sebelum diriin tenda gue nyari kayu bakar tuh banyak supaya api itu tetap nyala sampai pagi. Jadi ketika ada hewan buas, jadi kan api itu kan menghindari hewan buas yang bakal nyamperin kita kan. Ngusir. Gue nyari kayu bakar untuk bikin api unggun. Akhirnya kita nyari kayu bakar dulu, dapat banyak. Diriin tenda lah. Diriin tenda di pos itu. Nah, ketika api udah nyala, kita udah makan malam juga, tibalah istirahat nih. Nah, gue nggak mikir horor tuh bang, karena memang udahlah, udah aman nih, api udah nyala terus nih. Jam 2 malam kita terbangun. Kebetulan gue waktu itu bangun, pengen buang air kecil, buka tenda, nggak jadi buka tenda bang. Jadi kalau di dalam tenda itu kita bakal ngelihat cahaya di depan itu ada orang atau gimana, benda apapun bakal kelihatan tuh bayangan di dalam tenda. Kayak wayang tuh. Dah, kayak gitu dah. Pas gue bangun mau buang air kecil, si Nardi juga bangun. Nah, mau ngapain Blay? Pengen buang air kecil juga gue. Pas kita buka sleeping bag, ngelihat ke depan tenda, itu ada sinden ya yang gue lihat di Cisentor itu. Mati. Itu gue bangunin Mange, bangun lu. Coba lu lihat depan situ. Mange, kita ngeliat bertiga tuh bang. Jadi kayak kita tonton gitu. Anjir nih bener gak sih? Ih bener anjir, langsung kita tutupan sleeping bag lagi. Itu kita gak tidur tuh. Jadi ngintip lagi selang berapa menit. Coba lihat masih ada gak? Ih masih cuy. Wah gila itu merindingnya kacau dah. Kacau itu malam itu tuh lama bang. Hampir 30 menit kita ngelihat sinden itu di depan tenda gak hilang-hilang. Itu dia sambil ngapain nyinden apa? Serius sambil nyinden. Nyinden apa nari? Nyinden kan ada Nyanyi. Iya. Ada suaranya berarti. Ada suaranya. Yang pertama kita dengar suara kecil karena memang hutan gelap gitu. Ih merinding gue kacau. Asli. Nyinden kayak gitu. Wah itu kredit sih. Kredit banget malam itu, lama itu. Sampai akhirnya dia hilang. Gua akhirnya buang air kecil bertiga tuh, minta temenin, tolongin dong karena udah gak kuat banget kan bang, udah di ujungan tuh. Buang air kecil bertiga lah. Langsung kita masuk tenda lagi. Nah pas gue lihat jam, itu jam, gue ingat banget jam 2:30 malam. Jam 2:30 malam akhirnya gue yaudah tidur lah Blay. Tidur. Tibalah pagi. Nah gue kira, gue ngeliat jam, jam 7 kok masih gelap ya. Apa kita, gue mikir udah aneh karena malam udah dihantuin kayak gitu. Jam 7 pagi masih gelap. Gue bangunin lah tuh anak-anak. Bray, lu liat jam tangan lu coba. Jam 7 kok masih gelap juga ya. Lah iya masih gelap juga. Akhirnya ke tenda tuh bang. Buka tenda, seret ngeliat sekeliling. Iya masih gelap. Dan ternyata pos Rawa Embek itu dikelilingin beberapa lembahan sama kayak Cisentor. Jadi jam 7 pagi itu masih kelihatan gelap karena cahaya mataharinya itu belum sampai atas. Ketutupan. Dan itu ngiranya kita anjir nih, kita kacau juga di jam 7 pagi masih gelap. Nyata ya memang itu matahari. Ketutupan. Wah itu gila Cisentor tuh. Akhirnya kita packing, lanjutin perjalanan kembali. Tujuan kita yaitu puncak. Puncak. Jadi Argopuro itu ada 3 puncak. Puncak Argopuro, Puncak Rengganis, sama Puncak Arca. Di tengah-tengah puncak itu ada salah satu pos namanya Sabana Lonceng. Nah di Sabana Lonceng itu kita sampai, melanjutkan perjalanan kembali dari Rawa Embek menuju ke Puncak Rengganis. Nah di Puncak Rengganis ini unik juga nih. Jadi kita jalan bertiga. Gua paling depan, Mangenya di tengah, Nardi di belakang. Nah yang nyampe duluan harusnya ke puncak adalah gua ya kan bang. Baru Mange dan Nardi. Karena jarak kita lumayan cukup sampai 5 meter lah jarak kita tuh. Tapi kelihatan bang jalurnya, memang gak ada pepohonan karena memang udah terbuka. Cuman ada beberapa peninggalan bangunan-bangunan kerajaan Dewi Rengganis. Jadi puncak itu bangunan kerajaan bang, masih ada batu-batu batanya, candi-candinya. Jadi kehalang itu aja.
jalan sampai puncak. Ternyata yang sampai puncak doang itu Nardi. Sedangkan jalur untuk menuju puncak itu cuma satu jalur doang setapak. Nah gue kaget dong berdua sama Mange. Lah kok lu nyampe duluan? Lah gue nanya sama lu, gue nyampe di sini kok gue sendirian, lu kemana? Wah gak ada yang beres nih. Foto-foto dokumentasi kita tuh udah langsung turun ke bawah lagi. Nyampe lah Saban Lonceng baru melanjutin ke puncak Argopuro. Puncak Argopuro kita nggak ada halangan. Sampai lanjutin lagi ke puncak Arca, baru kita turun lagi. Nah turun ini gua tugasin ke teman gua, jangan sampai kita ketemu malam di hutan lumut. Jadi hutan lumut itu gambarannya alang-alang yang tingginya sampai 3 sampai 5 meter. Jadi ketutupan. Tinggi Hutan lumut. banget. Kayak pohon. Kayak pohon, Bang. Jadi dinamakannya tuh namanya hutan lumut. Kenapa gua anjurkan jangan sampai ke hutan lumut? Jadi sebelum gua naik Argopuro gua sempat riset. Gua ngeriset data pendakian Argopuro kan bukan secara perhitungan perjalanan aja, tapi beberapa cerita-cerita horor juga kan. Jadi banyak tuh pendaki-pendaki yang ngalamin kejadian-kejadian yang di luar nalar di hutan lumut ini. Makanya gue bilang anak-anak jangan sampai kita ketemu malam di hutan lumut atau ketemu gelap lah. Gue tugasin lah tuh si Nardi untuk bidis kompas untuk ngambil arah ke hutan lumut ini, jangan sampai ketemu malam. Nah menuju kita ke hutan lumut itu sekitar jam 2 siang. Itu salah kita sih sebenarnya. Harusnya kita dari puncak itu jangan terlalu siang karena biar gak kemalaman. Sampailah di Cemoro 5 itu jam sebelum ke hutan lumut itu udah pos Cemoro 5 bang. Sampai di Cemoro 5 ini sekitar jam 3 sore. Nah di situ kita leha-leha lah, leha santai-santai, makan siang, nikmatin, lupa waktu. Kalau kita bakal ngelewatin hutan lumut. Sampai hutan lumut ini maghrib. Nah gambarannya nih, wah kontras banget lah bang. Ini hutan yang memang udah kering, di sini hutan lumut yang lembab, kayak gerbang gitulah modelnya. Sebelum masuk tuh, ini kita udah maghrib. Kalau bisa kita jaraknya jangan terlalu jauh ya, dekat-dekatan aja. Oh yaudah, sebelum kita masuk ke hutan lumut tuh, kita baca doa dulu lah. Baca doa, semoga kita nggak terjadi hal apapun itu. Walaupun pada intinya kita mengalami hal yang nggak masuk akal lah di hutan lumut itu. Jalan lah kita masuk ke hutan lumut, berak-berak jalan. Di tengah perjalanan itu suara langkah kita itu banyak banget bang. Yang harusnya kan kita 3 orang ya. Ya 3 orang kita tahu lah jalan belakang tak. Kok ini kita berhenti banyak banget aja. Buk. Sampai kita berhenti berapa kali? 5 kali gue nggak tahu. 5 kali berhenti. Berhenti dulu. Kok ada ngikutin ya? Jalan lagi. Kok ada ngikutin juga ya? Sampai kita lari itu suara yang ngikutin berapa ikut lari juga bang. Jadi kita main lari-larian tuh. Keluar hutan lumut, ketemu hutan pinus. Di situ kita ngos-ngosan, capek, nenangin pikiran dulu, ngelupain apa yang terjadi di hutan lumut ini. Lama tuh. Ketemulah, bukan ketemu sih, datang nih 2 orang dari hutan lumut. Brak. Gue ingat banget perawakannya. Yang satu tinggi kurus, yang satu gemuk. Orang datang, ada orang datang jumpain kita. Gue tanya, bang dari mana? Nah yang gemuk ini langsung nyeletukin ke gue bang. Ini pakaiannya pakaian pendaki atau gimana nih? Pakaian pendaki. Tapi nggak safety. Dia nggak bawa carrier. Dia nggak pakai peralatan safety, nggak pakai sepatu, cuma pakai sandal jepit swallow. 2 orang itu, gue sapa kan ya. Bang dari mana bang? Terus yang gemuk ini nyamperin gue. Jangan panggil abang, panggil mbah. Gimana nggak merinding? Anjir. Wah gue bertiga tatap-tatapan dong. Orang bukannya. Ya udahlah, kita ajak ngobrol. Oh iya mbah, maaf mbah. Terus gue tanya lagi, mbah dari mana mbah? Saya dari Cikasur. Gue tanya lagi kan, hah? Dari Cikasur? Kapan mbah? Barusan tadi siang. Gak masuk akal. Gue sampai di titik itu butuh waktu ngecamp semalaman dulu bang. Dan memakan waktu berjam-jam ya kan. Ya 1 hari lah untuk sampai ke titik itu. Sedangkan dia tadi siang dari Cikasur ketemu gue
Jam 7 kali abis maghrib. Abis maghriban. Mm-mm. Gak masuk akal tuh. Ih. Wah, gue langsung nge-freeze tuh. Anjir, gak masuk akal nih. Ya udahlah, terus gue tanya lagi, Mbak tujuannya kemana Mbak? Terus dia jawab, saya ini naik gunung memang ada tujuannya, tapi bukan puncak. Ada salah satu tujuannya memang saya ingin tuju, dan itu ada perintah dari guru saya. Wah, anjing, gak beres nih orang, kata gue. Gue bertiga kira misahin diri tuh. Blay, kayaknya kagak beres nih orang nih. Kita jalan dulu aja deh. Akhirnya gue mutusin jalan duluan tuh bang. Mbah, saya jalan duluan ya mbak ya. Jalan duluan tuh gue. Tujuan gue adalah Danau Taman Hidup. Gue inget jalan itu sekitar jam 7 jam 8 malam lah. Udah gelap. Nyalain headlamp. Kita lanjutin perjalanan. Di tengah perjalanan gue nge-break dulu. Nah itu orang jalan cepet banget bang. Tiba-tiba di belakang gue lagi. Gue lagi break. Terus ya mau gak mau kita sapa lagi kan. Mbah sini mbah, ngopi dulu, ngopi lah tuh. Gue sedain kopi, suruh ngopi. Terus dia tiba-tiba ngomong kayak gini, saya ini asalnya dari Bekasi. Saya sudah 5 tahun ini melalang buana ke gunung-gunung. Ada sesuatu yang ingin saya cari. Udah kayak gitu aja. Tapi gak gue tanya lagi. Iya, gak lu follow up. Gak gue follow up. Karena menurut gue jadi orang gak beres nih. Oh gitu mbak. Iya. Dan ini nih yang gendut itu ternyata anak muridnya. Ini murid saya, dan dia selalu menemani saya kemanapun saya pergi. Oh oke. Dan gue bertiga kan dari awal pertama kali gue ketemu itu emang udah gak beres kan. Ya udah, langsung gue bilang, Mbah mau lanjutin perjalanan lagi nggak? Oh yuk silakan, mas-masnya duluan aja. Oh ya udah, kita ke jalan duluan. Tiba salah satu tempat. Wah ini tempatnya gila sih bang. Jadi kanan kiri gue itu pohon beringin. Yang ketika lu masuk ke jalur setapak, kanan kiri lu pohon beringin. Pohon beringinnya tuh begini nih. Melengkung. Kayak gerbang-gerbang gitu jadinya. Asli. Sebelum gue masuk situ, gue nengok dulu ke belakang. Anak-anak, ini serius jalurnya? Iya ini doang jalurnya, nggak ada lain lagi. Coba lihat kompas. Iya benar, titik kanan ujung di sini. Iya anjing, gue takut dah. Maksudnya kok begini banget kayak gerbang. Pemberinginnya melengkung begitu tuh. Dan itu panjang bang. Akhirnya ya udah, gue lewatin. Gue kanan kiri gue lihat. Gue ya baca-baca sesuai dengan apa yang gue bisa lah ya. Gue lewatin. Kok ini nggak kelar-kelar ya, karena kayak gue masih kayak gitu aja. Gue keluar dari zona itu, ketemu lah si Mbah nih di belakang gue. Ada lagi cepet banget nyalanya. Ketemu lagi, jalan lagi, set. Nah di sini nih poinnya. Akhirnya gue ketemu 3 rombongan. Yang satu dari Tegal, yang satu dari Jogja. Yang Tegal ini 6 orang, yang Jogja ini 3 orang. Oh banyak jadinya. Yang jadi pertanyaan, ini orang pada ngapain? Akhirnya gue bertanya kan, lah mas dari mana? Gue bilang dari puncak. Lah dari puncak jam berapa? Siang jam 2. Mas, kita orang ini dari puncak pagi sampai sekarang ini belum sampai Danau Taman Hidup. Gua tanya balik, lah kok aneh sih dia anjir. Emang ada namanya ibu, gue lupa namanya ibu siapa gitu. Oh ibu-ibu. Emang ibu dari puncak jam berapa? Saya dari jam 11 siang. Oke, masuk akal. Jam 11 siang gak ketemu gue di puncak, karena gue sampai puncak jam 12, jam setengah 1 lah. Oke, terus gue tanya lagi, ibu ngecampnya di mana? Saya di Rawa MB ngecamp. Di hari pas gue ngecamp bang. Jadi dia ngiranya itu di hari itu, gue bingung nih ngejelasin. Jadi gimana ya? Dia ngecamp di hari yang sama gue, sedangkan gue ngecamp di hari itu nggak ada pendaki lain. Jadi di Rawa Embik itu posnya kecil. Dan kalau memang ada pendaki lain ya kelihatan lah. Dan dia menyangka di hari itu dia ngecamp di hari yang sama tempat gue camp.
nggak ada. Oh, jadi dia ngecamp di situ, dia juga ngerasa nih kayaknya nggak ada rombongan lain dah, gitu. Itu di hari yang sama gua ngecamp. Oh, sama-sama ngerasa gitu. Iya, jadi timbul dari jadi pertanyaan kan antara gua, dia bertanya sama gua, jadi pertanyaan juga, jadi pada bingung nih bang. Nah rombongan Tegal gua tanya, Mas dari puncak jam berapa? Saya dari jam 3 sore. Gak ketemu gua sama dia. Di puncak cuman gua doang bertiga. Anjir. Oke lah. Ini maksud gua nih, orang-orang ini jadi pada bingung nih. Akhirnya timbul kecurigaan bang, di antara gua, rombongan Jogja sama orang Tegal. Timbul kecurigaan. Curiganya nih orang apa bukan? Tatapan, diem 30 menit kita diem-dieman tuh bang, nggak bertanya. Datanglah Simbah nih, apa anak muridnya datang. Ini pada ngapain di sini? Pokoknya anak muridnya bilang kayak gitulah yang seginut itu. Terus gue bilang, ini mbah, kita lagi nyari jalan keluar menuju Danau Taman Hidup. Loh, terus ngapain di sini? Gue ngejelasinnya bingung lah ya kan. Terus gue bilang, rombongan dari ibu ini sama mas ini tuh sampai saat ini belum ketemu Danau Taman Hidup. Akhirnya mulailah tuh bang buka suara. Suara, gue ingat batu ibu-ibu itu bilang kayak gini, saya ini dari puncak keluar dari jalur yang berbeda loh mas. Nah rombongan Tegal juga bilang kayak gitu. Iya, saya dari puncak juga keluar dari jalur yang berbeda, gak ketemu pendaki sama sekalipun. Bahkan saya gak ketemu ibu juga. Loh, jangan ibu, mas saja yang bilang dari jam 3 sore di puncak, saya gak ngeliat mas. Saya di puncak ya cuman saya doang bertiga, gak ada rombongan lain. Bahkan saya ketemu mbah ini itu ketika keluar dari hutan lumut. Wah, itu jadi bahan obrolan yang mungkin gak masuk, gak keluar jawabannya lah, karena aneh bang. Gua pun juga bingung, anjir ini apaan sih. Terus si mbah ini bilang, ya udah, pakai bahasa Jawa lah intinya tuh. Intinya dia bilang kayak gini, ya udah kita lanjutkan perjalanan kembali, kita menuju Danau Taman Hidup. Terus yang jadi pertanyaan, siapa yang mimpin pertama ke Danau Taman Hidup? Sedangkan dari orang Jogja dan Tegal ini, mereka pun nggak sampai titik lokasi itu, nggak nemu jalurnya. Nggak nemu jalurnya. Dipilihlah gua sama mbah itu. Kamu aja mas, kamu yang paling depan. Kamu ikutin jalur apa yang saya bilang, dan jangan ke kanan ke kiri. Jadi gua jalan paling depan, di belakang gua tuh mbah. Sebenarnya nggak repot bang, jalurnya setapak, nggak ada percabangan. Butuh waktu berapa kata lu? 5 menit. Anjir, buat sampai ke Taman Hidup itu. Iya, 5 menit. 5 menit sampai, tak, kita sampai Danau Taman Hidup, kita pelukan bang, rame-rame tuh. Jadi kayak kita, aji gue merinding gue. Ya seneng lah ya sampai ya. Akhirnya kita nggak tersesat segala macem. Ada yang nangis juga. Akhirnya kita sampai juga. Nah sampai Taman Hidup ini kita bedah tuh bang cerita. Yang tadi kita saling curiga di jalur, kita sampai Taman Hidup, kita bedah tuh cerita. Dan gue nangkep ya, gue ngotot tuh sama ibu ini nih. Gue lupa namanya siapa. Gue udah ngejelasin di podcast itu tuh. Gue pernah cerita ini di podcast lain. Gue masih inget tuh namanya karena emang udah 4 tahun kan gue cerita ini. Gue bilang, Bu, di malam itu enggak ada pendaki lain yang ngecamp selain saya. Dan itu cuma saya doang. Saya rasa ibu bukan ngecamp di hari yang sama dah. Enggak mas, saya di hari itu ngecamp di Rawa Embik. Dan saya juga gak ketemu pendaki lain, dan cuma saya doang. Wah gak beres nih. Ya udahlah, perdebatan itu nggak keluar jawaban yang pasti lah ya kan. Ya udah gue kelarin gitu aja. Gue fun di sana. Kita udah senang sampai Danau Taman Hidup. Jadi Danau Taman Hidup itu salah satu pos yang dimana ketika nanti turun udah deket bang. Udah perkampungan warga lah. Jadi udah aman lah ya kan.
Kita fun di situ. Nah, mitos dari danau taman hidup itu, ketika kita bersuara, ketawa-tawa, pokoknya berisik, kabut itu bakal turun dari puncak nutupin danau itu tuh. Mitosnya. Dan mitos itu bukan cuman gua doang yang tahu. Jadi pendaki-pendaki lain tuh tahu. Baik itu orang Tegal maupun orang Jogja yang gue temuin. Di situ kesalahan kita itu nantang. Coba kita buat lelucon, ketawa-tawa, seru-seruan di situ. Bener nggak nih mitos ini? Bener bang. Kabut turun, wah pekat banget kabutnya, nutupin danau. Kabut itu nyamperin ke kita, lari kita ke tenda, lari masuk tenda masing-masing tuh. Udah nutup tenda, maksain buat tidur. Tibalah pagi. Mungkin abang-abang ini bertanya, Mbah ini kemana kan? Iya. Bener. Mbah ini ketika sampai danau taman hidup, dia misahin diri. Oh, dia langsung cabut duluan. Masih di lokasi yang sama, tapi dia nggak mau berkerumunan sama kita orang. Dia nyari lokasi memang jauh banget dari kita, udah sampai udah gak kelihatan lah. Jadi danau itu luas bang, gede. Dia ke pojokan sana. Dia bilang, saya ingin menepi, memang tujuan saya sudah dekat dari sini katanya. Gua gak ngerti lah dia ngomong apa ya kan. Udah bodo amat, yang penting gue sampai danau taman hidup. Nih kan seperti itu. Orang dua dari tadi so mantep bang. Iya. Jaka sama Pak ini kali sama Pak Broto kali. Sampailah pagi nih bang. Pagi akhirnya ya udah kita saling berpamitan untuk sampai turun ke bawah. Jadi itu rombongan orang Jogja sama Tegal itu nggak memutuskan untuk turun ke bawah langsung karena dia masih mau menikmati danau taman hidup. Gue turun ke bawah tuh karena memang hari gue udah kelamaan, udah 5 hari gue di Argopuro. Gue cabut turun ke bawah, sampailah di base camp. Singkat kata sampai di base camp. Jadi sebelumnya di Cikasur itu gue sempat minta nomor WhatsApp bang sama anak Mapala Malang itu. Nanti ketika lo udah sampai di Bermi, kabarin gue ya kalau udah turunnya. Kita kabarin tuh bang, gue udah turun nih. Ya udah mampir dulu, kita ngopi-ngopi dulu, ketemu di sini ya. Oh yaudah, gue samperin tuh dekat terminal Probolinggo. Kita ngopi-ngopi, kita bedah tuh apa yang gue alamin. Dan ternyata mereka ini ketemu si Mbah ini. Ketika gue cabut dari Cikasur, Mbah ini datang bang. Oh, bentar, ketemunya di mana? Di Cikasur. Mbah ini datang nyamperin anak-anak Mapala Malang yang memang jagain si korban ini. Kan lu cabut tuh. Gue cabut kan. Dia datang. Datang. Terus bawa makanan. Makanannya tuh ikan cuek yang pakai rotan itu. Iya, besek. Dibuka, disuruh masak lah tuh anak-anak Mapala Malang tuh. Dimasak lah. Dimakan sama anak-anak rame-rame. Habis kelar makan, si Mbak ini izin cabut. Emang bener dia cabut dari Cikasur siang bang. Tapi kan harinya udah beda sama gue. Iya. Kenapa bisa ketemu di hari yang sama sama gue pada malam itu? Nah ini masih jadi pertanyaan sampai sekarang ini. Cabut. Pas dia cabut, itu isi dari ikan cuek itu tuh yang di ini belatung semua isinya bang. Ya Allah. Oh lu ketemu juga bre? Ketemu gue. Wah itu bukan orang itu bre. Kita lagi pada makan, disediain makan sama dia. Ketika dia cabut, lu tahu nggak isi dari ikan cuek itu apaan? Belatung semua. Berubah atau? Berubah bang. Pas dia cabut udah gak kelihatan jaraknya. Kan sampah-sampah itu kan pengen dirapin ke trash bag kan, pengen dimasukin. Itu semuanya belatung semuanya. Wah itu bukan orang bre, lu ketemu gue ceritain apa yang gue alamin kan ke dia. Anjing gue ketemu dia orang Bekasi cuy. Dia bilang memang ke gunung itu bukan puncak yang dicari, tapi memang ada yang dicari lah sama mereka itu. Terus yang ketemu rombongan ibu dari Jogja itu, ternyata di hari sebelumnya anak Mapala sebelum nge-rescue si korban ini, mereka pun ketemu bang. Ini kan udah beda hari sama gua. Ketemu di Cisentor, yang bilang lu jangan ngecamp di Cisentor, nanti tenda gua malam itu dimainin tendanya. Di malam itu dia ketemu sama ibu-ibu itu. Ketemu dia memang ke Gunung Argopuro lagi
ngelatih si junior ini. Ada salah satu kampus ternama di Jogja, nama mapalanya juga pun udah terkenal ya. Nah itu lagi ngelatih junior ini, ke Argopuro 2 orang ini. Dan ibu ini sempat tersesat nyamperin si anak Mapala Malang di Sentor, nanya jalur. Emang ibu mau mana? Saya mau ke puncak. Oh bu, jalur lewat sini. Itu kan udah beda hari bang sama gue ya. Ibaratnya anak Mapala Malang di Sentor hari malam itu, gua di pos 1 Matair tuh. Terus gua ketemu lagi di waktu kondisi gua ketemu 2 rombongan itu, termasuk ibu ini, di hari yang dia menyangka saya ini ngecamp di Rawembik. Memang bener bang. Jadi ibu ini waktu mau nyari jalan ke puncak itu, dia sempat ngecamp di Rawembik, tapi bukan di hari yang sama gua ngecamp. Sedangkan dia menyangkal di hari yang itu gue ngecamp dan gue gak ngeliat pendaki lain. Seperti itulah gambarannya. Wah anjir udah gak beres nih. Terus apa lagi bro yang lu alamin? Yang gue alamin ketika gue sampai base camp Bermi. Itu nama base campnya namanya Cak Arifin, kalau gak salah nama Cak Arifin. Kita gak boleh langsung masuk dulu tuh bang ke base camp. Mas di luar dulu nanti lewat pintu samping ke kamar mandi. Mas mandi dulu. Setelah mandi mas masuk lewat pintu belakang ke ruang tamu sini ya. Wah yaudah, carrier gue taruh di depan rumah dia. Gue lewat jalan samping ke kamar mandi, gue mandi. Setelah mandi gue lewat pintu belakang ke ruang tamu dia. Disuruh minum gelas air putih, ada 3 tuh. Gue Mangke Menardi suruh minum satu. Dah abis ini mas-masnya boleh pulang. Oke. Disitulah akhirnya cerita Argopuro yang menurut gua sampai sekarang masih jadi pertanyaan sih. Salah satunya ibu yang gue temuin sama rombongan orang Tegal, sama si mbah-mbah itu. Nah, kalau dibilang secara logika, anjir lu cerita nggak masuk akal. Ya memang nggak masuk akal. Gua pun ngalamin pertama kali. Ini nggak masuk akal nih. Di Argopuro itu. Di Argopuro ini. Berarti si ibu-ibu Jogja tadi udah berapa hari dia di harusnya iya kan? Ketika ketemu gua itu dia udah turun sampai Danau Taman Idut, atau mungkin udah sampai turun ke bawah ke base camp ya. Jadi memang waktu kejadian itu gue sempat podcast di salah satu channel. Gue jelasin gue pengen banget nih ketemu ibu ini, ngejelasin kalau ibu itu naik atau ngecamp di tempat yang dia kekeh di hari yang sama itu bukan. Ibu itu di hari sebelumnya. Sempat ada komentar, oh itu saya kenal tuh mas, ibunya. Terus gua follow up, ya nggak ada kabar sampai sekarang. Berarti dia 1 hari lebih lama. Betul. Di sebelum. Iya. Apa setelah hutan lumut tadi kan? Iya. Yang kayak gua banyak orang cerita tentang horor perubahan waktu ya. Kok gue ngalamin ya? Bukan gue yang ngalamin sih. Ada orang yang ngalamin di hari yang sama. Waktu di pendakian Argopuro itu. Ya secara awam kayak gue, kok ini bisa terjadi? Itu kalau dibahasakan lu yang kecepetan, apa ibunya yang kedelay lama ya? Kedelay lama ibunya bang. Gue di hari pendakian itu kan? Normal. Lo nya kan normal dari tadi normal ceritanya kan? Ibunya nih yang gak normal. Iya, dia tuh sebenarnya berarti udah sehari lebih lama, cuma dia nggak sadar. Nggak sadar. Kekeh itu debat kita malam itu tuh. Lah orang Tegal itu sama kayak si ibu. Sama kayak si ibu, tapi beda tempat camp karena mereka tuh beda di Sabana Lonceng. Yang jadi pertanyaan gue ini si ibu ini ngecamp di Rawembik, sedangkan malam itu ya gue di situ. Iya. Nggak ada orang. Sebenarnya itu beda hari berarti kan. Beda hari. Kayak gitu tuh. Jadi pertanyaan lah sampai sekarang ini. Dan cerita ini menurut gue ya nggak bisa gue lupain sampai sekarang ini. Ya dibilang nggak masuk akal, ya tapi gue ngerasain hal itu. Itu kuburan gimana itu makam? Nah kuburan ini setelah gue cari beberapa informasi tentang keberadaan kuburan tersebut, ternyata bener ada bang. Oh beneran ada? Beneran ada. Memang di lokasi tersebut memang banyak peninggalan kuburan-kuburan tua, bekas peperangan zaman dulu lah, yang
dipergunakan atau dimanfaatin sama warga Oh. sebagai kayak petilasan lah, Iya, segala iya. macam. Tapi yang anehnya pada saat itu kan kuburannya basah, Iya, yang lu lihat kan basah, tanahnya masih gembur gitu. tanahnya masih gembur. Itu yang jadi pertanyaan bagi gua. Kayak gitu. Berarti sampai saat ini juga nggak ada jawaban dari sosok Sindan yang muncul 2 kali itu ya? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Jadi Kalau dari komentar-komentar lu di podcast gitu teman-teman. dari komentar podcast ya, dari waktu itu gue ceritain memang ada beberapa orang yang ngalamin hal sama kayak gue juga. Oh. Dan satu lagi nih di cerita itu gue juga sempat ketemu anak macan kumbang. Wah itu gila juga sih, karena anak macan lagi main di atas dan pohon. Yang gue berpikir bukan gue takut sama anak macannya, anak macan gak jauh dari ibunya nih. Ada emaknya tuh. Ada emaknya, iya. Dan itu kita sempat nge-freeze tuh lama itu sampai 1 jam nunggu anak-anak itu cabut baru kita jalan. Iya. Kayak gitu. Tuh anak-anak yang nggak bisa dipermisiin cuman anak Anak macan macan, kumbang. bener, anak macan kumbang, bang. Kalau anak beji gimana? Anak kukusan gitu lagi main-main gimana? Ngopi gitu. Orang apa-apa ditawarin ngopi, woy. Beres masalah. Tuh masalah selesai dengan ngopi. Ngopi. Kita pokoknya ngopi dulu. Ya, Ih, si mbah-mbah itu tapi berarti dia bawa ransel gitu. bawa ransel tapi bukan bawa carrier. Jadi menurut pemikiran gua, dia naik cuman butuh waktu 1 hari, tapi kita sampai berhari-hari. Karena pada siang itu dia ketemu anak yang Mapala Malang yang di Cikasur ini. Ketika gue cabut, harusnya si Mbak ini harus ngecamp dulu dong semalam. Iya. Kayak gitu. Pertanyaan gue, menurut lo nih, Ya, si Mbah itu orang atau bukan? secara logika bukan sih bang. Tapi secara ilmu-ilmu yang ya, karena gue kan banyak dengar cerita-cerita horor ya. Ya memang ada orang-orang seperti itu. Orang-orang yang punya ilmu kanuragan itu. Iya ya? benar. Soalnya kan manusia normal Nggak akan mungkin. bisa di Nggak Argo. mungkin, nggak mungkin. Iya kan? Untuk kayak Argo Puro, dia bisa Secepat-cepatnya Secepat itu. gitu. Iya. cepet-cepetnya. Oke. Tapi lu nggak nanya-nanya tuh ya masih di bawah sama sosok, maksudnya sama orang-orang atau warga sekitar atau orang base camp tentang si Mbah ini gitu. Siapa Nggak. tahu dia entah bukan kuncen ya, emang ternyata dia sosok penunggu atau gimana gitu. Ya enggak sih bang. Nggak dibahas ya. Enggak dibahas. Gua bahas itu ya waktu ketemu teman kita, waktu ketemu di gunung itu, ketemuan, minta nomor WhatsApp, kita turun, ya kita bedah di situ, cerita ngalamin apa aja. Anjir ketemu juga masih Mbak ini. Oke, ini terakhir dari gue. Pas lu turun ke base camp Cak Arifin tadi, Ya, itu udah jadi habit di sana. Kalau pendaki yang baru turun tuh nggak boleh lewat sini, harus lewat pintu samping, mandi, baru ke ruang tamu. Udah kayak gitu pasti. nggak tahu ya, tapi memang gue pernah dengar cerita pendaki yang ngalamin sama hal kayak gue. Jadi pas sampai base camp itu dia suruh minum air putih baru boleh pulang. Anjir nih sama kayak gue alamin waktu itu. Tapi gue nggak nanya kenapa nih kayak gini. Mungkin dia ngelihat kali ya kalau lu abis melewati beberapa ya. hal yang Jadi memang nempel gitu di lu kali. si Ca ini memang peka lama hal seperti itu. Kayak gitu. Ya dilakuin aja ya demi kebaikan juga. Orang cuman minum doang ya. Minum doang sih nggak beresiko kan. Iya. Apalagi baru turun capek, ya udah boleh lah kita minum aja lah. Nggak mikir macam apa sih bang. Jadi memang kita orang nih dari dulu suka naik gunung, yang selalu kita tanam itu berpikir secara logis. Jadi mengesampingkan hal-hal mistis lah. Tapi di Argo Puro ini lu Ngalamin. oh iya yang Walaupun masih gimana- kekeh kata gue, gimana? nggak nih kayak gitu. Kayak gitu sih. gimana melogikakan hal yang lu alamin itu ya. Susah bang. Jadi kalau gue cerita kayak gini tuh, masa bener sih? Ya gimana gue cara cara buat ngebuktiin ya? Ini gue ngalamin. Gue bertiga ini, gue di Mage. Kalau misalkan gue nggak dulu ngevideoin, ya kan sulit bang. Biasanya kalau ketemu kita kita ketemu sama hal yang di luar duniawi gitu, nggak ada kepikiran tuh kita buat ngevideoin atau apa? Nggak ada, gitu. sumpah nggak ada. Apalagi zaman itu kita masih buta bata ya, masalah kayak gitu lah ya.
Iya, terus orang yang pendaki yang mau ngambil mata air juga hilang ya. Iya. Terus si korban gimana, Mas? Akhirnya pada gue lupa bahas tuh. Ketika kita ketemuan nama-nama pala yang sudah nge-rescue si korban ini. Korban akhirnya direscue akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sama pihak keluarganya. Dan teman-teman Malang itu ya udah ngelepas gitu aja, udah kembaliin si korbannya. Tapi Kayak beneran gitu non medis berarti. Non medis. Nah 2 orang yang ninggalin si korban ini akhirnya diproses polisi karena udah ninggalin temennya yang sakit. Ya kayak gitu. Ketika gue turun tuh akhirnya gue tahu dia sampai base camp cari Vin. Akhirnya dia amanin tuh 2 orang ini. Oke. Sorry, gue agak skip tadi. Yang dokter tuh berarti yang dokter ini anak Surabaya yang bergabung sama rombongan anak Malang. Nah memang dia naik Gunung Argopuro untuk riset beberapa tanaman obat gitulah buat obat lah ya. Iya. Oke. Masih proses gitu apa pasalnya ya? Ya ini leh. Membahayakan bang. Membahayakan. Bisa kematian kan? Kematian. Kalau nggak ada ketemu anak Malang, yaitu mati tuh. Perencanaan pembunuhan mungkin atau gimana? Ya nggak tahu lah ya. Pokoknya itulah ya. Cuma, karena nih bicara tentang pembunuhan bang ya. Ketika kita main di alam itu kan memang ganas ya, banyak kayak kasus-kasus pembunuhan ketika di gunung gitu. Ya hilang gitu aja tanpa jejak. Misalkan kayak gue ngajak lu naik gunung nih, gue tikam lu di gunung, gue turun ke base camp, gue bilang teman gue hilang, atau jatuh ke jurang, bisa aja dijorokin gitu. Bisa aja dijorokin. Bilangnya jatuh. Yang Ciko takutin tuh kayaknya takut ditinggal dia. Itu sih menurut gue banyak kasus kayak gitu ya, tapi ya dikemasnya secara inilah. Karena gue dengar beberapa cerita-cerita orang yang hilang di gunung kok ganjal ya. Iya. Gitu. Gue masih ingat bang kata-kata senior gue dulu. Dia bilang alam itu ganas, jangan dilawan, tapi bisa disiasati. Betul. Pakai ilmu-ilmu survival. Bisa tetap kita siasati ya. Benar. Tapi bukan buat dilawan. Oke. Ya. Wah, gokil. Bang Indra, makasih banyak. Sama-sama. Ke PMK. Makasih ya, Mas Indra ya. Ceritanya main blow on banget ini. Main blow on, tai lalat dong. Main blowing. Kan kita ada di main blow on. Oh iya dulu 2 kali collab. Bang Indra sukses terus buat besok pagi dan teman-teman. Lancar terus tripnya. Makin gede channelnya. Amin. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Mantap.